Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju terangnya hidayah. Kali ini kita akan membahas mengenai sholat sunnah yang mempunyai efek nyata luar biasa dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak, yaitu sholat qobliyah subuh. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain sholat wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari, umat muslim juga memiliki ibadah sunnah yang hukumnya tidak wajib tetapi memiliki pahala dan ganjaran yang besar. Salah satu ibadah sunnah yang biasa dilakukan adalah sholat sunnah, seperti sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat subuh. Sholat qobliyah subuh menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama atau mayoritas ulama sama seperti sholat fajar. Nama lain dari sholat qobliyah subuh adalah sholat sunnah barad, karena dilakukan ketika cuaca masih dalam keadaan dingin. Salah satu sholat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat qobliyah subuh ini. Oleh karena itu, hukum sholat sunnah rawatib qobliyah subuh umumnya sangat disarankan untuk dikerjakan umat Islam atau sunnah muakkad. Rasulullah SAW menjelaskan komitmennya pada ibadah sholat sunnah rawatib qobliyah subuh dalam sebuah hadis berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW tidaklah memiliki perhatian yang luar biasa untuk sholat sunnah selain sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari. Ada banyak sekali manfaat dan keutamaan sholat qobliyah subuh yang telah dirasakan oleh umat muslim yang mengamalkannya. Berikut ini pahala dan beberapa keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh. Yang pertama, sholat sunnah terbaik. Salah satu keutamaannya yaitu menjadi sholat sunnah terbaik di antara sholat sunnah lainnya, karena dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat fajar sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Jika kita sudah tahu keutamaan ini, seharusnya kita sadar bahwa keutamaan sholat qobliyah subuh saja sudah besar, apalagi dengan keutamaan sholat subuhnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang keutamaan luar biasa dari sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal itu karena sholat subuh sendiri adalah sholat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi oleh orang-orang tertentu. Sehingga dengan melakukan sholat sunnah qobliyah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu sholat subuh.
Kedua, berpahala tak terbatas. Sholat qobliyah subuh akan memberikan pahala besar bagi umat Islam yang melakukannya. Hal itu tertuang dalam perkataan Aisyah radhiyallahu anha mengenai Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah sekalipun meninggalkan amalan tersebut. Dari semua sholat sunnah, tak ada sholat sunnah yang paling beliau jaga seperti halnya Rasulullah menjaga untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sholat fajar atau 2 rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengikuti teladan Rasulullah SAW. Keutamaan sholat qobliyah subuh selanjutnya adalah sebagai usaha kita mengikuti teladan dari diri seorang Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan contoh kepada kita agar senantiasa menjaga rutinitas dalam melaksanakan sholat qobliyah subuh. Rasulullah SAW dahulu diam antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, balasan rumah di surga. Keutamaan sholat qobliyah subuh yang berikutnya adalah mendapat balasan berupa rumah di surga. Keutamaan ini dijelaskan dalam hadis yang disampaikan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat selain sholat wajib 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga." Hadis riwayat Muslim. Menurut riwayat At-Tirmizi, ada hadis yang semisal dengannya dengan tambahan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Kelima, menutup kekurangan sholat wajib. Sebagai manusia, pasti kita memiliki kekurangan. Begitu juga ketika melaksanakan ibadah sholat wajib. Tidak jarang sholat yang kita lakukan terdapat kekurangan di bagian-bagian tertentu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang ketika selesai dari sholatnya hanya tercatat baginya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuh dari sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Untuk menutup kekurangan tersebut, dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah sholat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada sholat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika sholatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian, apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Jika ia memiliki amalan sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah tadi pahala sholat sunnah qobliyah subuh beserta beberapa keutamaannya yang luar biasa. Semoga Allah mudahkan agar kita dapat istiqomah mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.